Kenapa sepi sekali Lil? Tanyaku setelah Kolil ada di depanku. Kiai lagi sakit, jawabnya dengan mimik muka serius. Kusuruh Kolil menurunkan barang-barang yang ada di mobil. Sakit apa? Kena santet, dan muntah darah? Aku tak begitu kaget, karena memang sudah tak terhitung lagi. Kiai terkena santet yang dikirim seseorang, karena Kiai menolong orang yang disantet, jadi Kiai jadi sasaran. Parah. Tanyaku menyelidik. Sekarang ini parah mas, soalnya tubuh Kiai sampai memerah, dan mengeluh kepanasan, karena penjelasan Kolil itu. Aku segera bergegas ke tempat Kiai berada setelah ditunjukkan Kolil. Bergegas aku melangkah masuk rumah Kiai, suasana hening, nampak Kiai duduk memejamkan mata, sementara semua santri duduk melingkar, tangan mereka tak henti memutar tasbih di tangan, sedang Kiai duduk kedua tangannya di pangkuan, baju putihnya yang di dada belepotan darah muntahannya sendiri, sementara di depannya nampak bak plastik juga banyak darah di dalamnya. Kau Mas Ian sudah datang, kata Kiai datar, masih dengan mata terpejam. Sini duduk di sampingku. Aku segera beranjak melangkah dan duduk bersila di samping kanan Kiai. Dari dekat memang benar kata Kolil semua tubuh Kiai memerah di dalam. Setelah aku duduk tangan kiri Kiai memegang pergelangan tangan kananku. Panas sekali. Lalu tanganku diangkat ke arah pahanya. Baca hauqalah 3 kali, tahan napas, kata Kiai masih dengan mata terpejam. Suaranya datar namun tenang. Aku pun segera membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil adim dalam hati tanpa napas. Terasa ada aliran hawa sakti teramat dingin dari pusarku, mengalir bergulung-gulung dibarengi sentakan-sentakan seperti setrum listrik, ke arah tanganku yang ada di pangkuan Kiai, sehingga kurasakan dengan pasti, aliran itu masuk ke tubuh Kiai, dan kurasakan perlahan tubuh Kiai mulai tak panas lagi. Tiba-tiba Kiai terbatuk-batuk 2 kali lalu memuntahkan darah ke bak plastik. Nampak darah yang ada di bak plastik itu sebentar bergolak, lalu diam, dan ada sesuatu yang bergerak-gerak. Ternyata 3 kelabang sebesar ibu jari tangan, dan seekor kalajengking sebesar ibu jari kaki, yang warnanya hitam kebiru-biruan. Kiai segera memutar jari telunjuknya di atas bak plastik, maka aneh kelabang dan kalajengking itu berjalan-jalan mengitari bak plastik itu tanpa bisa keluar. Terpagar gaib. Ah Kiai kenapa serangan santetnya tak ditolak aja? Kataku khawatir. Mas, kalau tak merasakan bagaimana sakitnya kena santet, lalu gimana aku akan kasihan pada orang yang disantet? Orang kalau tak pernah lapar, tak akan kasihan pada orang yang kelaparan. Bagaimana orang yang perutnya selalu diisi dengan makanan-makanan enak bisa kasihan dengan orang yang kelaparan? Salah-salah dia menyangka, kalau kata-kata yang namanya lapar itu tidak ada, karena telah buntu akal pikirannya dengan kekenyangan, juga sama dengan santet. Selalu banyak orang bilang tak ada, karena telah mampet pikiran oleh rasa sok modern. Lalu siapa nanti yang akan menolong orang yang terkena sihir jahat seseorang yang bernama santet? Kiai berkata panjang lebar, sambil membersihkan darah di sekitar bibirnya, kemudian melepas pakaian putihnya lalu memberikan pada santri untuk dicuci. Bagaimana tugasnya selesai? Alhamdulillah Kiai, semua karena bantuan Kiai. Oh rupanya ada Pak Lurah juga, sampai tak memperhatikan, kata Kiai dengan senyum ramah. Pak Lurah yang sedari tadi bengong menyaksikan segala yang terjadi, langsung kaget, lalu tergopoh-gopoh menunduk-nunduk berjalan menghampiri Kiai, dan bersalaman dengan Kiai. Sementara aku sendiri pamit ke kamar, dalam hatiku, tak habis-habis mengagumi Kiai, Kiai yang masih begitu muda, dan ilmunya tak bisa diukur, tak pernah sombong tak membeda-bedakan segala macam tetek bengek jabatan, mau menteri mau presiden, jenderal, jangan harap melihat Kiai menghormat, apalagi menjilat-jilat seperti para Kiai zaman sekarang. Kiai yang tak membedakan antara dirinya dengan santri, tidur dan makan bareng santri, Kiai yang waskita tahu semua keadaan orang di depannya, dari hari apa, tanggal berapa, dan di mana orang itu lahir, lalu siapa bapak ibunya. Tahu semua apa yang dilakukan dari semenjak orang itu lahir sampai duduk di depan Kiai, tapi Kiai tak pernah mengaku Kiai. Bahkan sepengetahuanku, Kiai tak pernah mengaku Kiai,
panggilan Kiai adalah dari orang-orang yang datang, dan setahuku juga Kiai tak pernah menjadi imam masjid, bahkan sholat di masjid kampung aja jarang. Aku pernah satu hari Jumat, aku diminta memijit kaki Kiai, lalu kata Kiai, nanti aja Jumatan bareng saya, aku pun memijat Kiai sambil duduk, tak terasa aku tertidur. Aku benar-benar pulas tidur sambil tanganku masih memegang kaki Kiai, dan kaget karena mendengar suara azan keras seperti ditempel di telingaku. Kontan aku bangun, mengejap-kejapkan mata, melihat kanan kiri, betapa terkejutnya aku, karena aku ada di dalam suatu masjid, dan banyak orang di sekitarku, ada yang berdiri, ada yang sedang sholat, dan ada yang menatapku aneh. Karena aku tidur sambil memegang kaki Kiaiku, membelakangi kiblat. Ah malunya aku, Mas Ian wudhu dulu, kata Kiai karena melihat kebingunganku. Aku segera beranjak, masih tak habis mengerti, lalu pergi ke tempat wudhu. Di tempat wudhu aku mencoba mendekati seseorang yang sama-sama mau wudhu. Paman, ini desa namanya desa apa? Daerah mana? Lelaki setengah baya itu memandang heran ke arahku. Adik ini bukan orang sini ya? Tanyanya menyelidik. Bukan pak. Oh, ini desa Kalianyar Kuningan dek.